Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Akhlak lil Banin jilid 4 Ini masih lanjutan tentang pelajaran kedermawanan dan kekikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. 5. Wa takarram ala ahlika awalan. Wa takarram, dermawanlah kamu, fi'il amar. Dermawanlah kamu kepada keluargamu terlebih dahulu. Artinya sebelumnya anjuran dermawan, membantu ya, yang pertama saudara kita, keluarga kita. Summa ala karabatika, kemudian kepada kerabat-kerabatmu. Kerabat yang mana? Al-aqrabi fal-aqrabi, yang paling dekat maka yang paling dekat. Artinya kita bantu tentunya keluarga dulu, kemudian saudara, kemudian teman-teman, sahabat semuanya. Qala nabiyyu, telah berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan sabda Nabi. Apa kata Nabi? Dinarun anfaqtahu, bermula 1 dinar yang engkau infakkan akan 1 dinar di jalan Allah. Dinarun mubtada walaupun nakirah nggak apa-apa. Kenapa? Karena taksis. Jadi jumlah anfakta ini kita naik kepada dinarun, jadi musawik. Dinarun anfaqtahu, bermula 1 dinar yang engkau infakkan akannya 1 dinar di jalan Allah. Wa dinarun, dan bermula 1 dinar yang engkau infakkan akan 1 dinar fi raqabah, dalam pembebasan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, dan 1 dinar yang engkau bersedekah dengannya kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan bermula 1 dinar yang engkau infakkan akannya 1 dinar kepada keluargamu. Itu a'dhamuha, bermula yang paling besarnya. Bermula yang paling besarnya dari semua. Jadi ini kembali ke semua. Bermula yang paling besarnya dinar, nisbah pahala. Itulah alladzi anfaqtahu, alladzi yang kau infak akannya, alladzi kepada keluargamu. Jadi di sini dhamirnya pakai muannas karena kembali ke semua. Jadi jamak kan? 1 dinar, kalau dinar doang mufrad. 1 dinar kita berikan, kita infak di jalan Allah. 1 dinar untuk pembebasan budak, 1 dinar untuk sedekah orang fakir miskin, 1 dinar untuk keluarga. Yang paling banyak pahalanya yaitu yang kita berikan kepada keluarga kita, anak istri kita maksudnya. Karena itu wajib kan kepada anak istri, menafkahi anak istri wajib. Tentunya ini nafkah wajib. Lain lagi kalau di luar kebutuhan. Wa qala aydan, berkata ianya Nabi pula, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun, bermula sedekah kepada orang miskin itu sedekah, 1 sedekah. Maksudnya sedekah kita terhadap fakir itu nilainya sedekah doang. Wa 'alal qaribi sadaqatani, dan bermula sedekah kepada kerabat yang miskin itu sadaqatani, 2 sedekah nilainya. Kita punya kerabat miskin, punya orang lain miskin, sedekah kepada orang miskin yang bukan kerabat nilainya 1 sedekah. Bersedekah kepada kerabat yang miskin nilainya 2 sedekah. Sadaqatun wasilah. 2 sedekah maksudnya 1 nilainya sedekah, 1 lagi silah, menyambung tali silaturahim. Itu maksudnya. Ini dalam kondisi yang sama. Kerabat juga fakir maksudnya, kerabat juga miskin. Beda lagi kalau kerabat kita kaya, ada orang lain miskin, tentunya kita utamakan yang miskin, yang lebih butuh. Wa qala aydan, berkata ianya Nabi alaihi salatu wasallam pula, ya ummata Muhammadin, wahai umat Muhammad, walladzi ba'asani bil haq, demi Allah, alladzi Allah, walladzi ba'asani, demi Allah yang telah mengutus ia akan aku, bil haqqi, dengan membawa kebenaran. La yakbalullahu sadaqatan min rajulin, tidak akan menerima oleh Allah akan 1 sedekah dari seorang laki-laki. Walahu karabatun, dan padahal baginya laki-laki itu ada kerabat, muhtajun, yang butuh oleh mereka, ila silatihi, kepada sambungannya, kepada bantuannya. Ini Allah tidak akan menerima sedekah seseorang
sementara dia punya kerabat yang butuh kepada sedekahnya, butuh kepada bantuannya, tapi dia malah bantu orang lain. Artinya di sini dorongan untuk membantu kerabat kita dulu yang kesusahan, kemudian baru orang lain yang sama-sama susah. La yakbalullah, tidak akan menerima oleh Allah akan sedekah dari seorang laki-laki yang sabit baginya laki-laki itu kerabat yang butuh mereka kerabat kepada sambungannya, wa yasrifuha, dan menggunakan ia akannya sedekah, ila ghairihim, yasrifu, memalingkan ia akannya sedekah kepada selain mereka. Punya saudara susah tapi nggak mau bantu orang lain, itu maksudnya. Walladzi nafsi biyadih, demi alladzi yang bermula jiwaku itu dalam kuasanya, la yandurullahu ilaihi yaumal qiyamah, tidak akan melihat oleh Allah kepadanya pada hari kiamat. Ini berat ancamannya. Wa alaika bisadaqatis sirri, anjuran, hendaklah engkau bisadaqatis sirri, bersedekah secara sir, sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena faedahnya besar. Fa innaha tudfi'u ghadabar rabb, sesungguhnya sedekah sembunyi-sembunyi itu tudfi'u, bisa memadamkan ia akan kemarahan Allah. Andaikan kita punya satu kesalahan yang menyebabkan Allah marah, pengen menyiksa kita, dengan adanya sedekah sembunyi-sembunyi bisa menjadikan Allah memaafkan kita, gitu. Kama warada, sebagaimana yang telah warid ia dalam hadis. Wa fil hadisi aydan, dalam satu hadis pula, inna sawabaha yudha'afu ala sawabis sadaqatid dhahirah sab'ina dhi'fan, sesungguhnya pahalanya sedekah sir, sedekah sembunyi-sembunyi itu yudha'afu, digandakan akan dianya pahala, naik fa'ilnya kembali ke sawab, digandakan akan dianya pahala, ala sawabis sedekah, di atas pahala sedekah yang kelihatan, sab'ina dhi'fan, 70 kali ganda. Sedekah sembunyi-sembunyi lebih pahalanya lebih 70 kali lipat dibanding pahala sedekah terang-terangan. Walaupun sedekah terang-terangan juga bernilai pahala. Jadi sedekah sembunyi itu ada dua. Ada kala sedekah sembunyi, nggak tahu, nggak diketahui oleh orang ramai, orang yang menerima sedekahnya tahu. Ada juga sedekah sirri, orang yang menerima pun tidak tahu kalau itu sedekah. Ada juga sedekah seperti itu. Sedekah yang orang menerima saja nggak tahu kalau itu sedekah. Banyak caranya. Yang keenam, wa min fawaidis sedekah, dan sebahagian dari faedah-faedah sedekah itu, annaha tadfa'ul bala, sesungguhnya sedekah itu bisa menolak ia akan bala. Siapa tahu bala yang menanti kita dengan sedekah bisa menghalangi kita dari bala. Itu berdasarkan hadis Nabi. Sesungguhnya sedekah itu bisa menolak ia akan bala, wal marada, bisa menolak ia akan penyakit, wa tahfadul mala kama warada, dan menjaga ianya sedekah akan harta. Harta yang disedekahkan sisanya akan dijaga oleh Allah. Kama warada, sebagaimana yang warid ia dalam hadis. Apa hadisnya? Sona'iul ma'ruf taki masari asu, bermula orang-orang yang berbuat kebaikan. Sona'iul ma'ruf, bermula orang-orang yang berbuat kebaikan itu taki, menjaga ia masari asu, akan tempat-tempat keburukan. Ketika keburukan akan datang kepadanya, dengan berbuat baik terhindar dari keburukan. Ini banyak kisah-kisahnya ya. Ketika ada orang-orang tertentu kadang pengen merampok kita nggak tahu kadang, tapi memang karena kita suka membantu, karena satu dua hal kita membantu dia tanpa kita tahu dia mau merampok. Akhirnya niat untuk merampok malah dia batalkan, ternyata ini orang baik. Nah itu maksudnya. Jadi membantu tetangga sesama yang dalam kesusahan. Kadang ada sebahagian orang juga yang nggak berani ya mengeluh. Jadi perlu kita pantau, kita tanya keadaannya. Hasinu amwalakum bizzakah, bentengi olehmu. Hasinu, bentengi olehmu akan harta-harta kamu dengan zakat. Nah, zakat bisa menjadi benteng dari kerusakan harta. Wadawau mardakum bisadaqah, obati olehmu akan penyakit-penyakit kamu. Marda atau marda ini jamak dari maridun, orang sakit.
obati olehmu mardakum, akan orang-orang yang sakit di antara kamu, bisedekah, dengan sedekah. Di samping juga berobat ke dokter, juga kita tempuh cara bersedekah. Bersedekah niat meminta kesembuhan kepada Allah, insya Allah. Nah, banyak kisah-kisah juga. Mahalaka malun fi bahrin wala barin illa bihafziz zakah. Tidak hancurlah oleh harta. Tidak hancurlah oleh harta di laut dan di darat. Tidak hancur harta di laut, tidak tenggelamnya kapal, tidak terjadinya kebakaran. Tidak hancurlah oleh harta di laut dan di darat illa bihafziz zakah, melainkan dengan sebab ditahannya zakat. Kadang ada yang tidak membayar zakat. Wa minha, sebahagian darinya faedah sedekah, annaha tutahhirul mutasaddiqa. Sesungguhnya sedekah itu membersihkan ia akan orang yang bersedekah minaz-dzunub, dari dosa. Artinya bersedekah juga bisa membuat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil olehmu, ini khitab Allah kepada Nabi, ambil olehmu dari harta-harta mereka, mereka orang kaya, akan sedekah. Tutahhiruhum, yang akan membersihkan, dianya sedekah akan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan engkau sucikan akan mereka biha, dengannya sedekah. Jadi di sini sedekah bisa membersihkan mereka, membuat dosa mereka jadi bersih. Nah, itu. Jadi pahala sedekah, faedah sedekah antara lain tadi, terhindar dari bala, dari musibah, kemudian kita jadi diampuni dosa, tambah waktu dukhilus surura, dan memasukkan ianya sedekah akan surur, kegembiraan, alal masakin, kepada orang miskin. Menyenangi orang lain kan dapat pahala. Ini kita dengan bersedekah kepada fakir, orang-orang yang benar butuh, miskin, pasti sangat gembira sekali. Mereka akan bersyukur, berdoa dengan doa yang luar biasa, yang tidak sebanding dengan sedekah yang kita berikan ini. Watastakhrijud du'a minhum. Sebahagian dari faedah sedekah itu tastakhriju, menarik ianya sedekah akan doa dari mereka fakir miskin. Dengan sedekah kita bisa menarik doa mereka. Doa dalam tahajudnya, setiap saat dia berdoa karena merasa terbantu dengan pertolongan kita. Wa fil hadis, dalam satu hadis, afdalul a'mali an tudkhila ala akhikal mu'min sururan. Bermula yang paling utamanya amal itu an tudkhila, bahwa engkau masukkan kepada saudaramu yang beriman sururan, akan kegembiraan. Ini hadis Nabi, menggembirakan saudara kita yang beriman. Cara menggembirakannya tentu banyak. Salah satunya yaitu dengan bersedekah, membantunya, menolongnya, mengajarkannya, banyak cara. Cuma karena ini sedang membahas sedekah ya, ini dikaitkan dengan sedekah. Au taqdiya anhu dainan. Yang paling utamanya amal itu bahwa engkau bayarkan darinya si mukmin tadi, saudaranya si mukmin, saudaramu yang mukmin, dinan, akan hutang. Ini juga masuk amalan utama, kita bayarkan hutang saudara kita yang sudah darurat nggak mampu bayar. Au tut'imahu khubzan, atau engkau beri makan akannya saudaramu akan sepotong roti. Wa tazidu fir rizqi. Nah, ini tambahan lagi, udah selesai ini. Kemudian sebahagian dari faedah sedekah lagi, tazidu fir rizqi, menambah ya dalam rezeki. Dengan bersedekah rezeki kita akan bertambah. Banyak yang doa berkah. Faqad taqaddamal hadisu fi dzalik, dan sungguh telah terdahululah oleh hadis pada demikian tentang bertambahnya rezeki dengan sebab bersedekah. Ada sebelumnya Allah akan mengganti ya. Bahkan malaikat senantiasa berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, gantilah kan. Gantilah harta orang yang bersedekah. Wa takunu shadaqatu dhillan li sahibiha min syiddati haril mauqif. Dan adalah sedekah itu menjadi naungan li sahibiha, bagi pemiliknya sedekah, min syiddati haril mauqif, daripada sangat-sangat panasnya mauqif. Mauqif padang mahsyar, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Menjadi payung, sedekah itu akan menjadi payung di hari kiamat. Kemudian sedekah ini enggak harus orang kaya sih yang bersedekah. Orang miskin juga bisa bersedekah
Ya seala kadarnya, yang penting sedekah. Nggak harus orang kaya yang bersedekah, orang fakir juga bersedekah, karena sedekah itu nggak harus banyak. Kemudian watakunu sababan li khifatil hisab, dan ada ianya sedekah itu menjadi sebab bagi ringannya hisab. Kalau rajin bersedekah, pemeriksaan di hari kiamat akan ringan. Wasuqlil mizan, jadi sukli atah kepada khifah. Ada ianya sedekah itu menjadi sebab bagi suqlil mizan, beratnya timbangan. Maksudnya timbangan kebaikan. Timbangan kebaikan kita jadi berat, timbangan keburukan jadi ringan. Nah, ini peluang masuk surga besar. Karena faman saqulat kan, mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah, orang yang berat. Semua amal kita digabung, dikumpulin, ditimbang. Kalau berat kebaikan, insyaallah selamat. Wal jawazi 'ala sirat. Ini ada ianya sedekah itu menjadi sebab, wal jawazi atah kepada khifah, menjadi sebab bagi lancar di atas jembatan Shiratal Mustaqim, lancar lewatnya. Wa ziyadatid darajah, dan menjadi sebab bagi bertambahnya derajat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak banget faedah sedekah. 7. Wa idza kunta faqiran, ini ada. Wa idza kunta faqiran fatasaddaqta bil qalil. Bila adalah engkau itu seorang yang fakir, maka bersedekahlah engkau dengan yang sedikit. Nah, dan apabila adalah engkau itu seorang fakir, fa fa'ata fatasaddaqta bil qalil, maka engkau pun bersedekah dengan yang sedikit. Karena jawab iza, niscaya. Nah, ini afdalah kita baca. Niscaya ada ianya sedekah yang sedikit, itu afdalah, lebih utama di sisi Allah, minat tasadduq bil kasir, dari sedekah dengan yang banyak, minal aghniya, dari orang kaya. Artinya misalkan kita seorang yang miskin, fakir, kita bersedekah dengan sedikit, itu juga lebih utama nilainya di sisi Allah dari banyaknya sedekah dari orang kaya. Karena yang dilihatnya kadang bukan jumlahnya, tapi persennya. Kita punya harta 10.000, sedekah 5.000 itu udah 50%. Setengah harta. Ada orang kaya banget kan, miliaran, sedekah 1 juta mah biasa. Ya, artinya pahalanya sesuai dengan berat tidaknya kita ketika kita keluar dari harta kita itu. Makanya kita juga fakir miskin juga tetap bersedekah, walaupun kelihatannya nominalnya sedikit, tapi nilainya di sisi Allah besar. Kama fil hadis, sebagaimana yang ada dalam hadis. Apa bunyi hadis? Sabaka dirhamun alfa dirham, mendahulukan oleh 1 dirham akan 1.000 dirham. Ada juga yang 1 dirham kadang nilainya lebih dari 1.000 dirham di sisi Allah, maksudnya mendahului oleh 1 dirham akan 1.000 dirham. Nah, ini kayak tadi kan. Wala tarudda awala sa'ilin waqafa bibabik, jangan pernah engkau menolak akan awal orang yang meminta, waqafa, yang berhenti ia di pintu rumahmu. Ada orang datang ke rumah, nah, jangan kita tolak. Kalau ada kita berikan, apalagi orang tersebut nggak minta banyak kan, 1.000 2.000 juga mau. Wala tarudda, jangan pernah engkau menolak akan awal sa'il, akan orang yang pertama meminta, yang berhenti ia di depan rumahmu. Misalkan sehari yang meminta ada 10 orang, yang pertama jangan ditolak. Kalau yang selanjutnya, kalau memang nggak ada, boleh. Watasaddaq kulla yaumin walau bil yasir, bersedekahlah kamu setiap hari walaupun dengan yang sedikit, yang penting ada tiap hari. Wa ajilhu fis sabah, dan segerakan olehmu akannya sedekah di pagi hari. Jadi anjuran bersedekah setiap hari walaupun sedikit, dan sedekah itu hendaklah di pagi hari, supaya bala-bala yang sudah menanti di siang sore hari kita akan selamat darinya. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, bakiru bis sadaqah, bersegeralah kamu dengan sedekah. Kenapa? Fa innal bala la yatakhattas sadaqah, karena bala itu tidak akan melangkahi ia akan sedekah. Sedekah di awal, karena bala tidak akan melangkahi sedekah. Sesudah kita bersedekah, misalkan ada bala, insya Allah akan terhindar kita. Karena dalam hadis ini bala tidak akan melangkahi sedekah. Wahzar antamunna alal fuqara bisadaqatik, waspadai olehmu bahwa engkau menyebut-nyebut kepada orang fakir dengan sedekahmu. Sesudah kita bersedekah, kita bikin pengumuman kemana-mana. Ini malah mempermalukan orang yang menerima sedekah. Ini bahaya. Nah, itu maksudnya. Wahzar antamunna, waspadai olehmu bahwa engkau menyebut tamunna, engkau menyebut-nyebut atas orang fakir dengan sedekahmu. Ini namanya menyakiti fakir. Fa innal manna haram,
karena manna menyebut-nyebut sedekah kemana-mana itu haram. Wa mubtilun li sawabis sedekah, dan manna ini bisa membatalkan pahala sedekah, hilang pahala sedekah kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah engkau membatalkan akan sedekahmu, maksudnya pahala sedekah. Janganlah engkau membatalkan akan sedekah-sedekahmu dengan mani, menyebut-nyebut, dan wal adza, menyakiti. Kita memberi tapi menghina terhadap orang yang kita beri. Nah, ini namanya lebih malah mendatangkan dosa, bukan pahala. Wa fil hadis, dalam hadis, la yadkhulul jannata mannan, tidak akan masuk surga oleh mannan, orang yang suka. Dari mannan di sini ya, mannan orang yang menyebut-nyebut sedekahnya. Kalau namam itu mengadu domba. Wa alaika bi ikradil muhtajin, hendaklah engkau mengutangi orang yang butuh. Ini di luar sedekah. Kalau ada yang butuh, memang kita mampu membantunya, dia minta utang, kita utangin. Ikradil muhtajin, hendaklah engkau mengutangi orang yang butuh. Kenapa? Fa inna sawabal qardi azimun jiddan. Karena pahala mengutangi itu besar banget. Bahkan pahala mengutangi itu lebih besar dari pahala sedekah. Nah, cuma kita jangan utang ke pinjol lah, pinjol berbahaya. Sebentar udah menumpuk bunganya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Barang siapa yang mengutangi ia kepada Allah akan piutang yang bagus, fayudha'ifahu, maka menggandakan ya Allah untuknya. Maka menggandakan ya Allah akannya piutang untuknya, walahu ajrun azim, dan baginya itu ada pahala yang besar. Jadi mengutangi, barang siapa yang mengutangi ya kepada Allah piutang yang bagus. Jadi mengutangi kepada fakir miskin itu seperti mengutangi Allah. Piutang yang bagus artinya piutang yang enggak ada bunganya, enggak ada ribanya. Kemudian kalau jatuh tempo dia belum bayar, masih kita berikan kelonggaran. Ini tentunya kalau kita punya kelebihan ya, bukan uang dapur ya. Itu akan digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain Allah menyatakan fayudha'ifahu lahu, maka akan menggandakan ya Allah akannya piutang untuknya, adha'afan kasirah, akan ganda-ganda yang banyak, berkali lipat dibalas oleh Allah lewat jalan yang lain, walaupun bukan dari orang yang kita utangin. Fil hadis, dalam hadis, ra'aitu lailata usriyabi, aku telah melihat pada malam yang aku diisrakan. Usriyabi, yang aku diisrakan. Jadi usriyabi ini naib fa'il usriya. Aku telah melihat pada malam yang aku diisrakan. Aku lihat ala babil jannah, di pintu sorga maktuban. Aku lihat akan satu tulisan, as-sadaqatu bi asyri amsalihah, bermula sedekah itu dengan 10 balasannya. Satu sedekah 10 balasannya tertulis di pintu sorga. Ada lagi tulisannya wal qardu bisamaniyata asyara, dan mengutangi itu 18 kali ganda. Mengutangi balasannya 18, bersedekah balasannya 10. Kan heran ini. Nabi berkata, faqultu ya Jibril, aku berkata, wahai Jibril, ma balul qardi afdalu minas sadaqah? Ma balul qardi, kenapa bisa mengutangi itu lebih utama daripada bersedekah? Qala, Jibril berkata, memberikan alasan, li'anna sa'ila qad yas'alu wa indahu ma yakfi, karena orang yang meminta itu kadang-kadang minta ya, padahal di sisinya itu ada sesuatu yang mencukupi ya akannya. Orang yang meminta karena kebiasaan meminta, kadang dia meminta padahal dia masih berkecukupan. Wal mustaqridu la yastaqridu, dan bermula orang yang berhutang itu tidak akan berhutang ya kecuali min hajatin, kecuali karena butuh. Ini secara umum ya. Secara umum orang yang berhutang itu enggak akan berhutang kecuali karena benar-benar darurat. Karena berhutang itu kadang malu kan. Malu kita berhutang. Cuma kalau darurat, enggak ada cara lain, baru bergerak untuk berhutang. Nah, itu maksudnya, makanya berhutang itu biasanya tepat sasaran. Sedekah belum tentu. Nah, tapi ada juga orang-orang yang tertentu yang kerjanya memang berhutang. Itu udah jadi profesi, menipu, beda lagi. Jadi artinya kita bisa membaca. Wa alaika bi isari ghairika,
Dan hendaklah engkau biisari ghairika, mengutamakan selain dirimu, ala nafsika, di atas dirimu. Ini kalau bisa luar biasa, kita lebih mengutamakan orang lain. Wahwa dianya isar, ayyakuna indaka syai'un, bahwa adalah di sisimu itu sesuatu yang engkau butuh kepadanya sesuatu. Fatu'tiyahu, maka engkau berikan akannya sesuatu, ghairaka, selain engkau, minal muhtajin, dari orang yang butuh. Jadi arti isar di sini, kita punya sesuatu, ayyakuna indaka syai'un, kau punya sesuatu yang engkau butuhkan. Tapi orang lain juga ada, ternyata dia lebih butuh lagi. Nah, kita mendahulukan dia. Nah, ini luar biasa kan? Fatu'tiyahu, maka engkau berikan akannya sesuatu akan selainmu, minal muhtajin, daripada orang-orang yang butuh. Wa tuqaddimahum ala nafsik, dan engkau dahulukan mereka atas dirimu. Wassawabu ala dzalika kabirun jiddan, dan pahala di atas demikian isar, mengutamakan orang lain, itu kabirun jiddan, besar banget. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini mengisahkan tentang orang-orang di antara sahabat Nabi, ada yang isar, wa yusiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan di atas diri mereka, maksudnya mereka mengutamakan orang lain di atas diri mereka, walau kana bihim khasasah, sekalipun adalah di diri mereka itu hajat, mereka butuh, tapi mereka kalau ada yang butuh juga mengutamakan. Ini kayak kisah tamu Nabi, orang yang menerima tamu Nabi sampai dia mematikan lampu di rumahnya, supaya tamu mengira kalau tuan rumah juga sedang makan. Nah, padahal makanan cuma cukup untuk tamu. Allah berfirman, wa mayyuka syuha nafsi, barang siapa yang dijaga akan dia akan kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah menjadikan kita dalam golongan orang-orang yang beruntung, yang selamat daripada kekikiran. Nah, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.